Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat falak semuanya gitu ya, mau yang ngaji bareng ataupun NFO. Setelah sekian lama tidak buat video tutorial, sekarang coba untuk membuatnya lagi untuk tutorial yang sudah pernah di pelatihan yang sudah disampaikan kemarin, untuk supaya bisa menjadi dokumentasi bagi teman-teman yang ingin belajar ulang gitu ya, tentang imsak dan tentang Android IDE ya. Insyaallah nanti kita buat tutorial baru dengan Android IDE gitu ya, sebagai editor baru gitu ya, karena masih banyak yang mengalami kesulitan setelah instalasi, dan saya rasa semua sudah install, jadi kita coba untuk bagaimana penggunaannya saja gitu ya. Baik, kita klik aja. Nah, dari awal mesti akan begini. Kita buat proyek baru ya, kita buat bagaimana kopas imsak ya. Imsak ya, ini kopas, gak nulis coding lagi. Coding lagi bikin waktunya agak lama. Kalau kopas mungkin 15 menit selesai gitu ya, mestinya, meskipun yang semalam banyak yang juga masih puyeng. Buat proyek baru, pilih proyek kosong ya, empty views bahasa Inggrisnya. Nah, tulis aja imsak 86 ya, suka-suka aja ya, nama paket juga suka-suka, dan ingat ini nama paket nggak usah terlalu panjang lah, merepotkan kalau panjang. Dan perlu ada dot begini, kemudian inisial gitu ya, boleh .com, .net, apalah, inisial pokoknya. Storage-nya tetap bahasa yang digunakan Java ya, karena yang masih bisa dipelajari Java. Ini gunakan script Kotlin untuk file Gradle, dicentang saja, artinya Gradle-nya sudah Kotlin ya, meskipun biasanya sih Groovy gitu ya, yang mana sih, kalau nggak dicentang nanti Groovy gitu ya, karena memang ke depan sih kayaknya Java akan digeser ke Kotlin juga gitu. Kemudian klik buat proyek. Nah, kita lihat ini butuh berapa menit. Kalau kemarin awal-awal masih butuh 10 menit untuk loading ya. Kalau sudah pernah buka mungkin hanya butuh 1 menit saja, apalagi kalau koneksi internetnya bagus gitu ya. Nah, ini kalau koneksi internetnya kurang bagus ya begini nih, ini wifi nya nggak cocok dipakai ini. Nah, wifi itu kalau musim hujan kurang maksimal. Ini sudah lewat 1 menit belum selesai ya. Saya coba untuk pakai data saja ya, pakai data. Bentar, starting building lama juga, mungkin karena koneksinya yang lemot ya. Lewat 1 menit. Jadi aplikasi Android IDE ini hampir mirip dengan Android Studio gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ini Android Studionya HP gitu ya. Kalau pakai HP, buka awal ya perlu inisialisasi, kemudian sudah ini ya, selesai inisialisasinya. Nah, sudah sukses 1 menit 13 detik waktu yang dibutuhkan. Sama seperti Android Studio ya, butuh inisialisasi dulu sebelum memulainya. Nah, ini kita lihat di SRC ya, di REST sudah ada layout. Ini layoutnya di sini kita buka. Nah, ini nanti juga proyeknya, kemudian Java-nya masih ada 1 ya, Java utama, main activity gitu ya. Nah, kita tambah dulu aja lah kelas-kelasnya yang lain supaya enak. Kita butuh nambah 2 kelas file Java. Yang pertama Sun dengan Moon. Ini ya, Sun Moon. Ingat ya, penulisan huruf besar dan kecil diperhatikan, karena itu akan berpengaruh.
kemarin banyak yang nulisnya huruf besar, artinya besar, kemudian copy paste nya nggak diperhatikan kalau hurufnya kecil. Fungsi yang kedua, di sini saya pakai huruf kecil semua. Nah, sudah. Belum, kita buka sekalian. Sunmoon dibuka, fungsi juga dibuka. Oke, file kelas sudah dibuat, 3 file kelas, 1 main activity, aktivitas layout ya. Sebagaimana panduan kemarin, kita buat layoutnya dulu. Kita kopas saja di mana ya, ini. Nah, layout imsak pakai editor HTML, kita blok, pilih semua, kemudian salin. Nah, setelah salin ini ya, perhatikan saya blok semua. Untuk XML nggak ada masalah, di blok semua, kemudian di paste. Nah, sudah, kita cek, kita lihat di pratinjau. Pratinjau itu titik 3 ini berdiri, klik ada pratinjau. Atau kemarin ada yang HP-nya bisa langsung dimunculkan mungkin ya, ketika pikselnya besar, pikselnya lembut, bisa muncul langsung. Oke, ini sudah benar, sudah baik ya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kita save aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kita kopas coding Sunmoon ya. Ini juga copy semua saja, salin, pilih semua, kemudian salin, nggak muncul pilihan salinnya. Salin Sunmoon ya, di Sunmoon. Ingat, bloknya ini jangan di blok semua, cukup dari public class ini yang di blok, kemudian di paste gitu ya. Jadi sisakan paket, nama paketnya jangan ikut di blok. Nah, di paste sebentar. Nah, ini tertutup, paste. Nah, jadi begini. Kemudian kita tarik scroll ke atas, karena tadi di blok semua, ada 2 nama paket. Paket bawaan kita hapus, bawaan coding ya. Nah, ini kita hapus. Nah, hapusnya saya pakai cut di sini karena nggak ada tombol delete di HP gitu ya. Kemudian ini import static ini nama kelasnya juga sesuaikan dengan nama paketnya, sesuaikan dengan nama paket kita gitu ya. Paste. Udah kebanyakan. Nah, kalau tulisannya benar, huruf kecil besarnya langsung selesai merahnya gitu ya. Kita save. Selanjutnya adalah kelas fungsi ya, kelas fungsi. Nah, kita buka, kita pilih semua, kemudian salin, kembali ke kelas fungsi. Perhatikan bloknya public class ini ya. Jadi paket imsak kita, nama paket kita gak usah digeblok supaya tidak terhapus. Setelah di paste, scroll lagi ke atas, paling atas ya, nama paket bawaan dihapus. Nah, ini nama paket bawaan, cut saja. Kemudian di import static ini juga diganti nama paket bawaannya. Nah, paste kelebihan kita hapus 1. Nah, gini. Ini secara sistem mestinya sudah selesai, ini nggak ada masalah gitu ya, artinya nggak ada yang merah. Terakhir adalah kelas main activity. Nah, kelas main activity akses sudah, layout sudah ya, main activity-nya dibuka.
HTML. Udah, blok aja semua, pilih semua, kemudian salin. Kita buka main activity. Nah, ini gimana main activity? Main activity mulai dari roll sampai ke bawah. Nah, ini di blok aja, kemudian paste ya, kita scroll lagi ke atas, kemudian hapus nama paket bawaan, cut gitu ya. Kemudian nama paket kita copy untuk salin di sini, paste, kurang titik. Nah, oke, sudah. Ini juga paste. Oke, sudah, save ya. Masih ada yang merah kan, iTag kernel merah. Kenapa? Di full grade nya kita belum pasang. Nah, ini sepertinya, tapi dalam file paket copy yang saya kirim versi link Google Drive itu sudah lengkap. Kalau di sini belum ada, tapi ini kan sudah pernah ini ya, implementasinya ada di sini. Saya copy ini aja dulu. Ini jadi satu implementasi di Gradle sama di uses di manifest. Kita ke manifest dulu yang banyak. Manifest dulu, bisa manifest dulu ataupun Gradle dulu. Nah, karena file saya seperti ini, saya ke manifest dulu. Ya, paste, gak ada masalah. Yang implementasi saya cut karena bukan di sini tempatnya. Nah, ini tempatnya di Gradle, grade KTS ini ya, file grade.kts di bawah sendiri. Nah, ketika kita paste ini, pastikan ketika save sinkron internet kalian baik gitu ya, sehingga ketika disinkron bisa mendownload dengan baik. Nah, ini sinkronkan. Inisialisasi proyek gagal. Kenapa gagal? Itu terjadi di manifest, tapi ini masih sinkronisasi Gradle, gak apa-apa. Manifest yang tadi itu gagal gitu loh. Ini kan jadinya masih tetap merah ya, karena ada kegagalan. Ini ada yang kurang sepertinya gitu ya. Ini saya sebentar, main activity. Mana sih Gradle-nya ya? Ada di sebelah sini. Kita sinkronkan proyeknya ya. Kalau masih merah lagi, itu memang downloadannya kurang sempurna gitu loh. Ini saya pakai wifi, mungkin wifi saya agak sedikit lemot gitu ya, karena di sini habis hujan ya, biasalah wifi gitu ya. Cuman ini kita lihat di project bisa lock sender enggak gitu. Sinkronisasinya butuh waktu berapa? Konfigurasi lah, ini adding lock sender dependency versi 2.7.0 fat in the project basic related build variant 2 build variant found for project successful dalam 50 detik di sini. Dan saya rasa ini lebih dari 1 menit. Hitungan mereka sudah 50 detik. Kita lihat lagi di main activity, masih merah ya. Ini ke bawahnya akan merah juga. Build sukses masih merah gitu ya. Kita coba matikan wifi nya.
apa ini ya, terlalu banyak. Kemudian kita sinkronkan proyek lagi sebentar ya. Ada yang sepertinya mengganjal di sini. Ini uses permission dihapus dulu, nggak apa-apa sebetulnya. Cut supaya tidak ada yang nyantol. Kita coba lagi, simpan. File success di main activity masih sama ya. .com iTag-nya juga seperti ini. Perbaiki impor, coba. Jadi punya saya jadinya seperti ini. File grade-nya tidak sempurna. Nah, saya cut dulu. Kita save, sinkronkan. Oke, kita hapus dulu, kemudian nanti coba kita pasang lagi download dengan kuota internet yang beda gitu ya. Kita tadi pakai wifi, ini pakai data. Apakah benar di situ masalahnya gitu ya? Masih kan, karena dihapus. Kita paste lagi. Ada, simpan, sinkronkan. Ini nggak ada proses downloading. Saya kok ragu kalau nggak ada proses downloading ini, bahwa semuanya bisa terdownload dengan baik gitu ya. Nggak ada. Coba dilihat di main activity-nya masih sama. Kita coba di run ya. Gradle sudah dipasang, tapi downloadannya impornya kok masih tanda garis merah gelombang. Ini akan ada masalah. Pertama, logo belum saya pindah gitu ya. Nah, kita lihat dulu apa sih masalahnya. User of override deprecated API. Oke. Masalah itulah di. Kemudian masih masalah ya. Kita kemarin ada yang masalahnya sama seperti ini yang kemarin itu. Kita carikan solusi nanti. Sebelum itu, supaya nggak ada error lagi, karena saya copy paste utuh, berarti ada, supaya nggak error juga file logonya dimasukkan gitu ya. Penyimpanan Android ID, My Imsak, app src main res drawable. Nah, ini logonya kita ambil, kita salin, maksudnya kembali ke sini, ke Android ID Project Imsak 86 app src main res drawable, salin di sini. Oke, kita nggak perlu nge-save ya, otomatis kembali ke aplikasi editor. Sinkron lagi projectnya. Masih sama, artinya iTag ini belum bisa terdownload dengan baik gitu ya, sehingga di sini impornya nggak bisa, otomatis ke bawah nanti coding tentang PDF-nya nggak bisa juga gitu ya.
sehingga gimana caranya, kita run dulu apakah masih bermasalah di sini. Jelasnya masih gitu ya, karena belum diselesaikan masalah. Di perkiraan saya 15 menit selesai, sekarang sampai 20 menit ternyata gitu ya. Ya ini kita tidak saya skip ya, memang nunggu gitu ya. Update, kita lihat apa yang kemudian error gitu ya. Di manifest update debug manifest for package up. Waktunya cukup lama, kita lihat sudah 1 menit, masih di loading gitu ya. Jadi memang agak sedikit lebih lambat menggunakan aplikasi ini gitu ya, karena ya ini loadingnya dia sambil download yang diperlukan gitu. Kita lihat recompile Xlin sampai 49 teks, tidak ada masalah. Kita lihat masalahnya di teks keberapa. Sukses ya, tadi badal merah ya, ternyata ya hanya lambat saja ya, nggak ada masalah di merahnya file PDF. Yang penting di Gradle-nya dipasang gitu ya. Install ini juga agak lama. Tidak ada izin lain. Oh di bawah sini mungkin ya, menginstal APK ini ya. Kita lihat waktunya butuh berapa menit, sudah 1 menit. Kalau pakai editor ini harapannya sabar. Oke, selesai. Ini kemudian awal kali dia akan minta perizin diizinkan apa tadi ya, imsak ya 99, imsak 86 ya, nggak ada ya, nggak muncul. Kenapa nggak muncul di sini? Karena manifestnya belum kita pasang, izin untuk akses lokasinya belum dipasang. Meskipun ini ketika update awal minta, di sini nggak muncul gitu ya. Nah, aplikasinya sudah jadi, cuman dia belum mendapat izin. Artinya tapi meskipun ini imsak 86, nah, tetap akan minta seperti ini. Ini dihitung pun mestinya tidak ada masalah. Hapus fungsi, cuman untuk GPS tidak bisa. PDF share juga jelas tidak akan bisa. Bisa ya? Oh, PDF share bisa malah. Jadi masalah GPS-nya saja yang nggak bisa ini. Tapi apakah bisa disimpan? Kita coba lihat. Aduh, 8668.pdf simpan, bisa nggak? Created successfully, tapi kosong mestinya. Kita cek di sini, di mana ya? Nah, adanya hanya ini, hitungannya kita hapus tadi. Ternyata sukses, bisa. Saya kira nggak bisa karena belum pernah saya coba begitu. Nah, jadinya datanya belum ada ya, masih seperti ini. Nah, catatan-catatannya saja yang muncul background. Oke, ini sudah bisa, tinggal nambah izinnya supaya GPS bisa difungsikan. Izin implementasi usersnya
Coba kita copy lagi ini, salin kembali ke editor, ke uses space, ini bukan, kemudian sertakan nama paket ya, sertakan nama paket ya, tinggal copy saja ini kan nama paket kit. Nah begini, nyertakan nama paket di Android Manifest di bawah sini, cuman tulisannya nggak begini, pakai sama dengan imsak ya. Kalau ini salah kita hapus saja gitu ya, jangan takut untuk bereksperimen. Hapus, sini juga hapus satu, kasih tanda kurung kecil, dan yang di sini dihapus tanda kurung ini, tanda lebih kecilnya. Nah, sudah, simpan. Oke, kita coba lagi. Update ya, agak kita buat durasinya sesuai gitu ya, dan kemudian nanti kita coba ya selengkapnya. Ini kopian dasar yang jelas hasil PDF-nya itu waktu sholatnya tertukar, waktu duhur dan terbit gitu ya. Kita coba tunggu apakah bisa otomatis terbuka begitu ya. Kita butuh berapa menit, perhatikan durasi waktu 27, ini menit ke 27 dari awal mulai pembuatan video ini. Bisa terbuka atau instalasi selesai di menit ke berapa. Oh, hanya hitungan detik. Nah, ketika kita sudah beri universe apa sih, susah ngomongnya, users permission, mestinya di sini muncul imsak 86. Nah, kan muncul imsak 86. Kita berikan izinnya. Sudah, balik ke sini. Ini muncul izin akses perangkat lokasi saat aplikasi digunakan. Kita cek GPS. Nah, sudah kecamatan tempat saya tinggal. Kita hitung PDF. Imsak 86, simpan. Kita cek lagi, kita buat sesuai kriteria yang dikehendaki Kemenak ya. Kemenak PBNU nantinya. Beberapa catatan yang belum dimasukkan kita masukkan untuk di share pada teman-teman semua nanti. Nah, sudah jadi ya. Ini kan masih salah, terbitnya jam 11. Enak juga ini subuhnya panjang gitu ya, duhurnya malah jam 5. Duhur dulu baru terbit. Oke, sudah clear ya, nggak ada masalah. Seperti itu teman-teman, bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba sendiri, nanti coba lagi dan diulang-ulang, diperhatikan dengan baik. Hanya butuh copy paste coding. Dan sekalian aja, sekalian udah 29 menit, tambah 1 menit, kita rubah icon sekalian. Dah, ini langsung membuka Android Manifest. Merubah ikonnya di mana ya, di icon ini kan, seperti kemarin icon launcher. Karena logo itu ada di drawable, mapnya saya ganti drawable. Nah, kemudian slash logo ya, logo. Nggak ada, biarkan. Suruh siapa, nggak ada. Yang ini juga, karena kan mestinya ada gitu loh. Tadi ada, berarti bacaan HP kita agak lambat gitu saja. Drawable,
tulis logo juga. Oke, kita buktikan disimpan, bisa disimpan enggak. Kalau bisa disimpan berarti sudah benar, successful ya. Jadi cuman nggak terbaca, bukan nggak terbaca, bacaannya lambat gitu saja. Maklum sih, semi aplikasi semi Android gitu ya, HP masih RAM berapa. Kita coba run lagi, yes, pokoknya ya di run. Setelah kita melakukan perubahan satu titik run, ini kan cuman lihat com iTech-nya masih bergaris merah, tapi nggak ada masalah gitu ya. PDF-nya bisa dipakai. Ya lambat bacanya saja, kurang stabil, berarti ini aplikasinya. Bisa nunggu updatean terbaru untuk perbaikan bug-bug yang seperti ini di GitHub-nya. 30 menit dari awal kali buat video. Kita tunggu berapa menitkah install aplikasi. Ya sekitaran waktu kisarannya 1 menit sih, nggak sampai 2 menit sepertinya. Tuh, saya ini pakai timer, bisa dilihat di HP, cuman tidak masuk ke tampilan layar gitu ya. 31 menit, sudah setengah menit berlalu, belum muncul hasilnya. Nah ya, durasi kurang lebih 1 menit gitu ya. Oke, kita coba cek ikonnya sudah berubah enggak di terakhir sendiri. Nah, Imsak 86 ya, sudah berubah icon. Dan kita perbaiki sekalian tanggal yang salah tadi. Mestinya terbit menjadi duhur, iya, duhur jadi terbit. Berarti yang salah yang di mana? Karena yang salah di PDF-nya bukan di aplikasi. Kita cari di mana sih kode PDF. Kenapa bisa salah? Nah, kenapa terbit jadi duhur, duhur jadi terbit? Di sini ada terbit B, ada duhur biasa. Terbit B itu apa sih? Terbit B itu tabel mungkin gitu ya. Ini mungkin salah, awalnya salah tulis saja, mungkin coding tertukar istilahnya gitu ya. Coba lihat supaya gak terlalu lama, karena ini durasi. Kali ini aja dirubah, yang di sini duhur, keliru ya, ya benar. Duhur, kemudian yang di sini terbit. Nah, terbalik, coding awalnya sudah terbalik. Pakai yang spring terbit B. Nah, save dulu gitu ya. Kemudian ada juga dibuatkan coding tambahan pemberitahuan bahwa itu menggunakan ditambah tahun Masehi. Tahun Masehi saya buat di sini private. Kita buat inisialisasi lagi, string tahun, nggak apa-apa begini, dah seperti ini, tahun M. Untuk mendapatkan isinya kita kembali ke proses hitung, coding hitung ya. Coding hitung itu di sini sebelum ini. Nah, ini ada JD. Ini dibuat, ini JD 8 mestinya nggak terpakai ya. Yang dibuat JD 9 dan JD 10. Ini kemarin tadi yang pas tanya saya mengambilnya JD 8, itu kurang tepat. Karena 8 itu bukan Ramadan, 8 itu Sya'ban. Ramadan itu adalah bulan ke-9. Sehingga ini mestinya sudah bisa begini. Tahun M ya. Tahun. Nah, ini sama dengan string dot value, kita mau ngambil
sebuah nilai kemudian dijadikan string begitu ya, dari JDKMM itu yang seperti di atas. Nah, ini butuh JD, saya ngambilnya JD Ramadan berarti JD 9. Kalau JD Istimewa atau JD Istimewa aja ya, JDI JD 9. Kemudian variabelnya lagi TZ, time zone yang dibutuhkan, kemudian pilihan yang ingin dicari. Nah, tahun THN insya Allah sudah. Ini kita coba lihat nanti hasilnya. Kembali ke coding table, kop suratnya selain ada tanggal tahun Masehi, tanggal Hijriahnya, ada tahun Masehi plus pakai ini, kita buat lah tanda slash, kita plus lagi tahun M plus tanda M ya, tanda M. Berarti kita plusnya string M, mana M, huruf M. Dah kurang lebih begini ya. Cuman nanti lembaga falakiyahnya itu lajnah apa, saya rasa begini sudah cukup. Cuman tetap kita nanti coba sesuaikan ya. Ini saya hanya membuat tutorial bagaimana instalasi dengan cukup copy paste coding gitu ya. Mestinya tidak seribet dan sepusing yang seperti dibayangkan. Coba file gagal, masalahnya ada di nggak mau kan, masalahnya ada di sini. Coding yang barusan dibuat bermasalah. Sudah 37 menit lagi, ngapain nambah coding? Sebentar, kita kembali ke fungsi, kita lihat JDKMM ini pilihannya apa sih gitu ya, opsi pilihannya. Jadi kalian bisa dilihat di situ. Pokoknya kode script untuk menjalankan atau mengolah coding ya, kalau nggak di Sunman ya di fungsi gitu ya, sampai cari sendiri. JD KMM Temzan pilihan, saya mau ngambil tahun Masehi. Oh iya, ada M nya ya, tahun enggak sih, enggak pakai sih, tapi case nya ada dua, T besar dan T kecil. Cuman kalau T kecil nggak mau, kita coba T besar. Mana ya, di sini ya, oh di coding pembuatan tadi. Nah di sini oh ini loh ya, padahal sudah kemarin memberikan pelatihan akhir coding ditambah titik koma guys. Kalau nggak ada itunya ya jadinya susah dibaca. Kita coba lagi lihat hasilnya bagaimana. Update, kita coba tunggu, nggak sampai 1 menit, setengah menit kayaknya, 30 detik untuk loading instalisasi. Cuman 30 detik itu kalau nunggu ya lama, seperti ada di lampu merah. Dan ya harus sabar, apalagi kalau HP-nya yang RAM-nya kecil ya. Jadi sabar nunggu, nggak perlu ke susu ya. Kalau memang rokok ya disambil rokokan, kalau enggak ya disambil ngopi, kalau enggak kedua-duanya ya disambil lihat film kalau yang suka nonton, kalau enggak ya sambil ditinggal ngobrol gitu ya. Nah, lama lebih dari 1 menit kayaknya enggak. Oke, sudah, kita coba fungsi GPS nya jalan enggak ya. Saya mau pakai aja jam WIS, dihitung PDF share.
86 lagi, 866, simpan. Kita cek hasil ada di sini file saya. Oke. Nah, guys, coba lihat 2024.0. Itu kenapa? Karena variabelnya, tipe data dari variabel yang kita buat itu double, bukan int. Jadinya ada angka desimal titik 0 gitu ya. Itu nanti bisa diperbaiki di situ ya, bisa kalian perbaiki sendiri. Kita lihat aja terbit duhur sudah benar kan ya. 12.3 menit, berarti ihtiyatnya 2 menit setengah gitu ya. Jadi dia terhitung 3 menit. Dan waktu sholat ini coding bisa sampai ganti dengan coding. Sekali lagi, dengan coding yang memang kalian miliki sendiri, ingin ganti ya silakan diganti. Nanti di sini catatan perlu ditambah sesuai dengan yang ada di edaran. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk kop ya, Catalin Sakia Lembaga Falakiyah PP Alfitroh, karena ini pondok pesantren. Kalau dia PC atau PW kan Lembaga Falakiyah PJNU. Kan tinggal ngisi. Ini sebetulnya ya sudah benar gini aja ya. Ini kalau dilaksanakan sejatim tetap seragam deh gitu ya, meskipun nggak seragam dengan PP. Oke, saya rasa seperti ini. Dan cara untuk instalisasi, untuk membuat aplikasi Sakia menggunakan script coding yang sudah saya share dalam pelatihan gitu ya. Kalau masih berjumpa error, silahkan dibuka atau diteliti dengan baik mana yang terlewat gitu ya. Oke, coba ini saya perbaiki. Ini JDKM nya ini bentuknya double karena JD nya juga double gitu ya. Nah, double itu membuat hitungan ada tidak bulat, ada koma gitu ya. Meskipun kok nilainya bulat, tetap ada titik 0 gitu ya muncul karena double. Supaya nggak begitu, kita integerkan dengan simbol int. Nah, ini selesai. Mestinya hasilnya sudah tidak memunculkan titik koma, titik 0 gitu ya. Baik, saya rasa seperti ini saya sudah update saya rasa, dan ini bisa dikatakan insya Allah sukses. Dan bagi teman-teman ya dipelajari lagi pelan-pelan, diulang-ulang mana yang kemudian salah gitu ya, diperhatikan lagi, diulangi lagi gitu ya kalau masih menjumpai tadi. Dan tidak semua HP memang lancar gitu ya. Kayak ini tadi iTech-nya itu kan merah, gelombang merah, padahal Gradle-nya sudah dibuat. Mungkin karena downloadannya kurang sempurna, tapi nyatanya masih bisa digunakan gitu ya. Jadi nggak perlu takut dulu dia dicoba di run, apakah dalam run, ketika di run itu ada trouble atau tidak. Kalau nggak ada ya berarti ya nggak ada masalah sebetulnya. Itu HP-nya saja yang lambat untuk membaca gitu ya. Maklum sih, HP kita kan kebanyakan HP sebelah. Nah, kita coba GPS, hitung, biarkan width-nya, wilayah belum, kita hitung lagi. Nah, sudah. PDF share-nya kita coba 886, ganti, simpan. Oke. Ternyata tutorial ini hampir 1 jam. Terus mudah-mudahan tidak bosan untuk yang melihat dan mencoba gitu ya. Nah, kan hilang titik komanya seperti itu. Baik, selamat mencoba dan semoga berhasil teman-teman semuanya. Kalau ada kendala ya bisa chat ataupun WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.